Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau ada satu konsep matematika yang keren banget, yang sebenarnya ada di mana-mana dalam hidup kita sehari-hari? Konsep ini intinya tentang hampir sampai, dan hari ini kita bakal bedah bareng-bareng. Saya yakin banget kamu pernah lihat ini. Coba deh kita lihat beberapa contoh kilat berikut. Bayangin deh, kamu lagi masak air. Suhunya kan naik terus. 95 derajat, 98, 99, makin dekat, mendekati 100 derajat Celcius titik didihnya. Atau pas kamu lagi di jalan, jarum speedometernya naik 55, 58, 59, terus mendekati angka 60 km per jam. Belum nyampe 60, tapi kita tahu arahnya ke sana kan? Nah, ini dia nih yang paling sering kita alamin. Bar download yang rasanya nggak selesai-selesai. 98%, 99, 99,9. Nilainya itu terus mendekati 100%. Nah, ini dia intinya. Semua contoh tadi, air yang hampir mendidih, kecepatan yang hampir mentok, downloadan yang hampir kelar, itu semua sebenarnya contoh dari konsep matematika yang namanya limit. Tanpa sadar, kita semua udah punya intuisinya. Oke, jadi setelah lihat contoh-contoh tadi, sekarang pertanyaannya, apa sih sebenarnya limit itu? Definisinya tuh simpel banget. Kuncinya cuma satu kata, didekati. Jadi, limit itu adalah sebuah nilai tujuan, nilai yang dituju oleh suatu fungsi, walaupun mungkin dia nggak pernah benar-benar sampai ke sana. Nah, ada cara keren buat mikirin ini. Lupakan dulu rumus-rumus yang pusing. Pertanyaan intinya tuh cuma ini. Waktu kamu makin dekat ke satu titik, hasilnya itu mengarah kemana? Simpel kan? Itulah jiwa dari konsep limit. Dan jangan salah, ini bukan cuma trik matematika yang aneh loh. Limit itu benar-benar jadi fondasi di banyak banget bidang ilmu dan teknologi. Contohnya, fisika buat ngitung kecepatan sesaat, bukan kecepatan rata-rata, tapi kecepatan di detik ini juga. Gimana caranya? Pakai limit. Terus di ekonomi buat analisis untung rugi kalau nambah produksi satu barang lagi. Perubahannya kan kecil banget, jadi butuh limit. Insinyur juga pakai ini buat nguji kekuatan jembatan sampai ke titik batasnya. Bahkan di teknologi, algoritma di Google Maps misalnya, itu pakai limit buat terus-terusan mendekati rute terbaik. Oke, sekarang kita bakal lihat sedikit matematikanya. Eits, jangan takut dulu. Saya janji ini jauh lebih gampang dari kelihatannya. Ini cuma cara ringkas buat nulisin ide yang udah kita bahas dari tadi. Kita pakai fungsi yang gampang banget ya. Fx sama dengan x ditambah 2. Artinya, apapun angka yang kita masukin sebagai x, hasilnya ya tinggal ditambah 2 aja. Yuk kita ikutin bareng-bareng. Kita mau tahu apa yang terjadi kalau x-nya kita buat deket banget sama angka 3. Coba kita masukin x sama dengan 2,9. Hasilnya 4,9. Oke, kita deketin lagi ya. X sama dengan 2,99. Hasilnya jadi 4,99. Wah, polanya udah jelas banget kan? Hasilnya itu makin lama makin dekat ke angka 5. Nah, beginilah cara para matematikawan menuliskannya. Lim itu singkatan dari limit, terus panah itu artinya mendekati. Jadi, semua ini dibaca, limit dari fungsi x plus 2 saat x mendekati 3 adalah 5. Tuh kan, cuma notasi aja buat meringkas cerita kita tadi. Jadi, setelah semua ini, apa sih inti yang paling penting buat kita ingat? Yuk kita rangkum. Intinya begini, limit itu soal nilai yang didekati. Berguna banget buat situasi-situasi yang perubahannya super kecil. Dan contohnya, ada di mana-mana. Suhu, kecepatan, bahkan bar download di laptop kita. Nah, ini dia ide besarnya. Limit itu ngasih kita kekuatan super buat tahu tujuan akhirnya tanpa kita harus benar-benar sampai di sana. Keren banget kan? Ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik. Kalau kita bisa ngerti banyak hal cuma dengan tahu tujuannya, kira-kira apa lagi ya di dunia ini, entah itu di sains, bisnis, atau bahkan di hidup kita sendiri, yang bisa kita pahami lebih dalam dengan cara berpikir limit ini? Coba deh direnungkan.